Salam adik-adik, apa kabar? Minggu kemarin kita tidak ibadah dan kemungkinan besok juga kita tidak ibadah. Tapi adik-adik jangan takut, adik-adik tetap di rumah, adik-adik berdoa dan membaca firman Tuhan. Yang terpenting adalah adik-adik jangan keluar rumah kalau tidak penting-penting banget. Ya adik-adik ya. Hari ini Kameta ingin menyampaikan firman Tuhan tentang Nabi Nuh di dalam Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Adik-adik tahu tentang Nabi Nuh? Tahu ya adik-adik ya. Pada saat itu Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh ya, supaya Nabi Nuh membuat bahtera. Padahal pada saat itu tidak ada hujan, tidak ada badai dan tidak ada apapun juga. Tapi Tuhan menyuruh Nabi Nuh dan berfirman kepada dia untuk dia membuat bahtera. Namun Nabi Nuh tidak bilang begini dan dia tidak bandel dan dia tidak berkata, Tuhan, kenapa kok saya harus bikin bahtera? Sedangkan ini nggak hujan, nggak ada apa. Tapi kenapa Tuhan menyuruh saya untuk bikin bahtera, untuk bikin perahu? Tidak adik-adik. Nabi Nuh nurut apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Tuhan juga berfirman kepada Nabi Nuh pada saat membuat perahu, kalau sudah selesai, ajak semua orang untuk masuk ke dalam perahu. Pada saat Nabi Nuh dan keluarga membuat perahu, dari hari demi hari dia buat perahu itu, dan suatu saat sudah hampir jadi perahu itu, dia mengajak temannya, dia mengajak saudara-saudaranya, dia mengajak tetangganya untuk masuk ke dalam perahu. Namun mereka tidak ada yang mau. Mereka bilang begini kepada Nabi Nuh, loh ngapain saya ngikut kamu masuk ke dalam perahu? Kamu tuh ada-ada aja Nabi Nuh. Ada-ada aja kamu bikin perahu, tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada apa, tapi kamu bikin perahu itu. Dan kamu mengajak kami untuk kami masuk ke dalam perahu itu buat apa? Kamu tuh gimana sih Nuh? Sampai ada yang mengejek dia, sampai ada yang bilang, kamu tuh kayak orang gila Nabi Nuh, orang panas terik begini kamu bikin perahu. Namun Nabi Nuh tetap nurut apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia tetap membuat perahu, dan hampir selesai perahu itu, dia mengajak seluruh binatang sepasang-semasang untuk masuk ke dalam perahu, dan dia juga masuk dalam perahu beserta istri, ketiga anaknya dan ketiga menantunya untuk masuk ke dalam perahu. Pada saat masuk ke dalam perahu, lama-lama pintu itu tertutup. Pada saat pintu perahu itu tertutup, tiba-tiba turun hujan adik-adik. Hujan yang besar sekali, terus rintik-rintik, dari rintik-rintik sangat besar-besar, sampai akhirnya banyak sekali airnya karena hujannya terus tidak berhenti-henti, lama-lama jadi banjir. Dan orang-orang pada bilang, aduh Nuh, buka pintunya Nuh, buka pintu perahu, diketok-ketok, buka pintunya Nabi Nuh, buka. Tapi sudah tidak bisa terbuka. Karena apa? Karena airnya sudah penuh. Akhirnya mereka semuanya karena tidak bisa masuk ke dalam perahu, lama-lama mereka tenggelam. Dan di dalam perahu itu Nabi Nuh menikmati sukacita yang Tuhan berikan kepada dia. Mereka selamat, ya. Nabi Nuh, istrinya, ketiga anaknya dan ketiga menantunya dan seluruh binatang peliharaannya semuanya selamat. Nah, dari kejadian ini adik-adik, seperti halnya saat ini. Saat ini kita tidak bisa keluar rumah. Kita tidak bisa main ke sana kemari seperti bebas. Kita tidak bisa ke mall. Kita tidak bisa main ke warnet, atau kita tidak bisa main kemana, tidak bisa. Malah kita sekolah pun di rumah. Ibadah juga kita tidak bisa. Yang biasanya kita rutinitas setiap minggu kita datang ke sekolah minggu, kita datang beribadah, saat ini kita tidak bisa. Sama halnya dengan Nabi Nuh. Sama halnya dengan kita.
Nah, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya pada saat ini, kita jangan takut, kita jangan khawatir, kita jangan bimbang ya adik-adik ya, jangan sama sekali. Tapi terus di dalam kita di rumah, pada saat kita di rumah, kita bikin altar keluarga, kita berdoa. Kalau orang tua ada adik-adik yang tidak, atau orang tua yang belum mengenal Tuhan, ajak orang tua adik-adik, yuk ma, pa, kita berdoa sama-sama. Kita doain bangsa negara kita Indonesia. Kita berdoa supaya masalah ini, masalah virus corona 19 ini cepat selesai. Ajak keluarga, ambil waktu adik-adik membaca firman Tuhan. Adik-adik baca firman, karena firman Tuhan berkuasa. Setiap hari kami kirimkan ayat-ayat adik-adik baca. Kalau adik-adik lebih masih kecil, lebih gampang menghafal, adik-adik hafal ayat-ayat demi ayat. Dari kecil adik-adik hafal ayat firman Tuhan, hafal. Pada saat adik-adik dalam masalah nanti besar, dalam pergumulan nanti besar, adik-adik, oh ayat ini di sini, saya ada masalah ini, oh ayatnya ini. Perkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Pada saat adik-adik membaca firman Tuhan dan berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Adik-adik jangan takut, adik-adik jangan pikir, oh senang saya nggak sekolah, oh saya bebas. Tidak adik-adik, ini saatnya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini saatnya kita tidak boleh main-main lagi, tapi saatnya kita ambil waktu. Kayak sekarang kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa berkumpul kembali, kita hanya bisa kumpul di rumah. Adik-adik coba lihat, biasanya papa sibuk, mama sibuk kerja, adik-adik sibuk sekolah. Tapi pada saat ini, di balik masalah ini yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap keluarga, bagi setiap adik-adik keluarga adik-adik. Kita yang tidak biasanya bisa berkumpul, tapi di balik masalah ini kita bisa berkumpul semua. Kita bisa berkumpul dengan ayah, ibu kita, adik kita, kakak kita. Kita bisa berkumpul nyanyi, kita berdoa, kita baca firman Tuhan. Coba adik-adik lihat, adik-adik lebih dekat sama adik-adik yang adik-adik punya adik atau punya kakak. Lebih seneng nggak? Kalian bisa main bersama, bisa makan bersama, bisa saling cerita bersama. Betapa bangganya. Nah, di balik ini, masalah ini, adik-adik, sekali lagi kami katakan, tetap terus percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi tetap adik-adik selalu berfokus kepada Tuhan dan percaya bahwa masalah ini akan selesai tepat pada waktunya. Dan waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Dan kita bisa berkumpul kembali untuk kita beribadah. Dan kita bisa memuji nama Tuhan bersama-sama. Dan kita bisa bergereja dan datang beribadah ke gereja lagi bersama-sama. Ya adik-adik, salam Kameta, adik-adik, dan selalu Kameta katakan, baca firman Tuhan dan berdoa. Kita doain bangsa negara kita Indonesia. Kita berdoa buat mereka yang terkena virus ini. Biar Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Yang belum juga Tuhan tolong supaya virus ini sudah tidak ada lagi. Dan kita katakan dengan iman kita bahwa virus ini sudah tidak ada lagi. Ya adik-adik ya, adik-adik jangan takut. Tetap beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom.